Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku solih-solihah? Semoga ananda semua senantiasa diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ayah bundanya, semoga segala aktivitasnya, segala rutinitasnya senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih-solihah, senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali hari ini. Insya Allah pada hari ini Ustazah akan menyampaikan materi Sibi. Materi Sibi ini adalah sebuah kisah yang bisa dikatakan sejenis legenda. Jadi kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun cukup bisa dijadikan sebatas pengetahuan dengan tidak menjadikannya sebagai dalil. Jadi solih-solihah, pada zaman dahulu dikala alam semesta terjadi suatu perdebatan yang sengit antara langit dan bumi. Bertengkar nih solih-solihah, berdebat. Keduanya saling menyombongkan diri masing-masing. Saat itu bumi berkata, kata bumi begini, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudra yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada padaku." Betul solih-solihah? Di bumi ada semua itu? Betul ya. Nah, mendengar ucapan bumi tersebut, langit membalas. Kata langit seperti ini, "Hai bumi, akulah yang lebih baik darimu, karena padaku terdapat matahari sebagai sumber energi untukmu. Terdapat bintang-bintang yang bertebaran, bulan, dan semua benda-benda luar angkasa ada padaku. Bahkan bukan hanya itu, Arasy beserta surga terletak juga padaku." Begitu kata langit. Akhirnya bumi gak mau kalah. Kata bumi, "Hai langit, aku mempunyai sesuatu yang tidak engkau punya, yaitu tanah haram yang di dalamnya terdapat rumah Allah, yaitu Baitullah. Setiap waktu tidak henti-hentinya para nabi dan rasul beserta orang-orang mukmin dari segala penjuru datang untuk tawaf dan beribadah di dalamnya." Langit kembali membalas nih, masih berdebat solih-solihah. Kata langit, "Baiklah, jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit. Aku juga punya surga, tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul, dan orang-orang solih." Bumi tidak mau menyerah solih-solihah. Akhirnya dia mengeluarkan jurus yang terakhir yang dia miliki. Begini kata langit. Kata bumi solih, "Wahai langit, ketahuilah bahwa sesungguhnya padaku hidup seorang manusia yang terpuji. Dialah petinggi para nabi dan penutup para rasul, kekasih Rob semesta alam, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah, di bumilah dia menjalankan syariatnya, membawa rahmat bagi alam semesta." Akhirnya, mendengar ucapan bumi tersebut, langit pun bertekuk lutut solih, diam 1000 bahasa, tidak berbicara apa-apa lagi, dan mengakui keunggulan dari bumi. Kemudian langit bermunajat, langit meminta, langit berdoa kepada Allah. Berdoanya langit katanya, "Ya Allah, Engkau maha pengijabah segala doa. Engkau lebih mengetahui apa yang terjadi padaku saat ini. Hamba mohon, Engkau mengantarkan Muhammad agar menghampiriku. Aku akan memuliakan tamu agung tersebut, sebagaimana bumi telah memuliakannya." Begitu kata langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan langit tersebut solih-solihah. Pada tanggal 27 Rajab, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk berhenti bertasbih. Malaikat Israel tidak diperkenankan mencabut nyawa pada malam itu. Sebagai pimpinan malaikat, Jibril kaget dan bertanya, "Ilahi,
apakah kiamat telah tiba? Allah berfirman, tidak. Sekarang pergilah ke surga untuk mengambil seekor buruk. Kemudian turunlah ke bumi menjemput Muhammad naik ke atas langit. Begitu kata Allah. Dengan kecepatan cahaya, shoot, langsung Jibril bergegas menuju surga. Di taman surga, Jibril melihat ada 40.000 ekor buruk dan di jidat-jidatnya buruk tersebut tertulis nama Muhammad. Rupanya solih-solihah, buruk-buruk itu sudah mengetahui maksud dari kedatangan Jibril. Dari sekian banyak buruk itu, Jibril melihat seekor buruk tunduk lesu, menunduk saja, bersedu, menangis. Jibril pun menghampiri dan bertanya, "Wahai buruk, apa yang membuatmu bersedih?" Dengan terisak, sambil nangis, sang buruk pun menjawab, "Sudah sekian lama aku mendengar Nabi Muhammad, nama Muhammad. Selama 40 tahun, di hatiku terpendam suatu rasa cinta yang amat sangat kepada pemilik nama agung tersebut. Aku tidak bisa makan dan minum, sebab rasa rindu yang mendalam. Aku ingin sekali bertemu dengannya." Akhirnya, Jibril pun berkata, "Aku akan mempertemukanmu dengannya." Mendengar ucapan Jibril, sang buruk berjingkak cingkrak solih-solihah, senang sekali. Katanya, "Sekarang bersiap-siaplah, malam ini juga kita turun ke bumi." Akhirnya solih-solihah, Jibril dan buruk dengan disertai Mikail menemui Rasulullah di Mekah dan membawanya menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu agung dan mulianya manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai langit dan bumi pun saling mengaku ingin paling mulia satu sama lain. Agar apa? Agar dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seperti yang dikabarkan riwayat tadi yang Ustazah sampaikan, buruk pun sampai telah merindukan kedatangan Nabi sampai berpuluh-puluh ribu tahun menunggu momen tersebut. Momen apa itu solih-solihah? Momen Isra Mi'raj. Oleh karena itu, solih-solihah sekarang sudah lebih mengetahui bagaimana kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana solih-solihah langit pun mendapat kemuliaan jika baginda Rasul diangkat ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Begitu juga dengan kerinduan para buruk kepada Nabi akhir zaman itu, hingga bercucuran solih-solihah air matanya. Dan kita sebagai umatnya ini, apakah kita sudah merindukan Rasulullah? Tapi sepertinya kerinduan kita belum dalam ya solih-solihah. Bahkan perjuangan dan pengorbanan kita untuk Islam solih-solihah, untuk menjadi orang yang solih, orang yang solihah, masih belum sempurna sepertinya ya. Jadi mari solih-solihah, jika kalian semua merindukan Rasulullah, termasuk Ustazah juga, Ustazah Desti sangat merindukan Rasulullah, maka kita terus menerus kita lakukan, bacakan, kita dengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kelak kita semua termasuk Ustazah Desti mendapatkan syafaat di akhirat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Solih-solihah sudah tahu dong bagaimana saja bacaan sholawat. Silahkan solih-solihah praktikan setelah solih-solihah mendengar CB ini dari Ustazah Desti ya. Silahkan dipraktikan. Dan seperti di sekolah solih-solihah, kita harus senang terus bersolawat. Ketika hendak menunggu azan pun kita bisa bersolawat agar kita bisa dianggap sebagai umatnya Rasul, sehingga kita nanti setelah meninggal, setelah wafat, kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solih-solihah, cukup sekian CB dari Ustazah Desti. CB tersebut berjudul Perdebatan Langit dan Bumi
asal mula Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa judulnya solih-solihah? Sekali lagi, judulnya adalah Perdebatan Langit dan Bumi Asal Mula Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Ustazah Desti. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat, tetap istiqomah dalam kebaikan. Don't forget menambah hafalan Qur'annya. Salam rindu dari Ustazah, semoga kita segala bisa bertemu kembali. Salam juga ya untuk ayah bundanya di rumah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.